Halo semuanya. Jadi di saat ini saya mau saya berjanji pada diri saya sendiri pada waktu pertama kali saya post video di YouTube channel saya. Itu video coba-coba. Nah, jadi tujuannya mencari feedback. Nah, tapi secara kualitas video kan saya pakai dari screen dan rasanya kok tulisannya berantakan sekali. Jadi saya mau mengulang dan buat yang lebih baik lah. Semoga lebih baik, lebih proper paling tidak. Nah, saya mau mempertanyakan hal yang sama, yaitu tentang pembagian pecahan dengan pertanyaan ini. Ketika kita pelajari di SD, mungkin kelas 4, kelas 5, ketika 1 dibagi 3/4, ini berapa sih hasilnya? Nah, sebelum saya masuk ke dalam jawaban ini kan, kita bisa langsung gunakan kalkulator atau cara yang biasa kita lakukan. Tapi baiknya mungkin kita kembali sedikit, kita flashback, kita lihat sendiri sebalik ke masa lalu sebelum kita belajar soal pembagian pecahan. Apa sih pembagian bilangan bulat secara umum? Bilangan bulat, misalnya dengan contoh, kalau kita punya 15 dibagi 3, berapa sih hasilnya? Nah, kita tahu mungkin jawabannya langsung 5. Nah, sebenarnya bukan masalah jawabannya, tetapi dari mana kita dapat jawabannya. Nah, kenapa sih kita bisa dapat jawaban 5 ini? Nah, ada banyak alasan. Misalnya, pertama, kita tahu bahwa 3 dikali 5 itu, ini alasan 1. Alasan 1 adalah 3 kali 5 itu 15. Makanya kita tahu 5 adalah jawabannya. Mungkin alasan kedua yang paling mendasar ketika kita belajar pembagian adalah 15 itu dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, kurang 3, kurang 3 sama dengan 0. Artinya, dalam hal ini artinya berapa banyak 15 harus dikurangi 3 agar menjadi 0. Gitu ya. Berapa banyak atau berapa kali 15 harus dikurangi 3 agar dia menjadi 0. Nah, kita tahu ini ada sebanyak 5 kali. Makanya 5 menjadi jawabannya. Mungkin alasan ketiga sebaliknya. Berapa banyak sih 3 itu kita harus tambah? Ini 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 agar menjadi 15. Nah, kebetulan akhirnya ini terkait dengan yang pertama, poin pertama. Dan sebenarnya kita bisa banyak temukan alasan-alasan lainnya, baik itu secara visual maupun secara hitungan seperti ini. Nah, mungkin contoh secara visualnya, kalau kita secara visual, alasan keempat, misalnya kita punya 15 kue, 15 bola atau apapun itu, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau kalau kita punya 15, nah kita mau bagi ini ke orang pertama, si A, lalu orang kedua, si B, lalu orang ketiga. Wah, kok gambarnya tidak menyeramkan ya. Oke, nah kita bagi kepada 3 orang ini. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kue atau berapa banyak bola yang masing-masing mereka dapatkan secara rata? Nah, kita tahu berarti masing-masing akan mendapatkan 5, 5, 5. Dari 3 orang. Nah, kira 5 itu menjadi jawabannya. Seperti itu. Nah, itu berbagai alasan yang kita bisa temukan ketika kita belajar tentang pembagian bilangan bulat. Nah, namanya kan operasi pembagian. Ketika kita masuk di dalam operasi pembagian pecahan, secara konsep pembagian itu tetaplah pembagian. Jadi kita harusnya tetap menggunakan ide yang sama ketika kita melakukan pembagian, bahkan ketika itu dilakukan di pecahan. Oke, sebentar saya hapus dulu. Oke, nah sekarang ketika kita kembali ke pertanyaan ini,
1 dibagi 3/4. Nah sekarang kalau kita melihat kembali ide yang tadi, bagaimana dong? Nah saya tahu ada banyak cara yang sebenarnya bisa kita pakai, dan saya hanya ambil satu untuk sebagai contoh. Nah selebihnya teman-teman, adik-adik atau bapak ibu bisa coba sendiri, coba kritisi gimana sih caranya. Tujuannya adalah sebenarnya masalah ini, sense making. Artinya ketika kita jawab bukan hanya sekedar caranya begitu, selesai. Tahu nggak dari mana? Nggak tahu. Ya kita mesti coba cari tahu sebisa mungkin dan memahami. Nah itu posisi dimana kita belajar soal reasoning. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Apa sih artinya? Apa sih alasannya? Nah, kalau saya coba dengan satu cara, misalkan satu, artinya kita punya, taruhlah sebuah kue atau apapun yang saya simbolkan dengan persegi panjang ini. Nah, saya mau bagi 3/4. Artinya apa? Berapa banyak, saya pakai salah satu cara tadi, berapa banyak 3/4 yang dibutuhkan untuk menjadi 1. Artinya kalau kita analogikan ke pembagian bilangan bulat tadi, artinya seperti ini. 3/4 ditambah 3/4 ditambah berapa sehingga akhirnya jadi 1. Atau 3/4 dikali berapa agar dia menjadi 1. Nah mungkin untuk yang ini pun sebagian orang udah bisa langsung, oh itu jawabannya saya tahu. Nah, dengan intuisi sudah bisa ketahuan. Nah tapi kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi, bisa nggak divisualisasikan? Nah kita belajar tentang visualisasi. Nah contohnya dengan ini saya bagi ke 4 bagian, anggap ini semua sama rata. Oke, anggap semua sama, sehingga artinya bagian ini yang saya arsir 1, 2, 3, ini 1/4, 1/4, 1/4, sehingga kalau ditambah semuanya kita menghasilkan 3/4. Nah bagian yang tersisa, yang ini juga memang tetap 1/4. Nah pertanyaan tadi apa? Ketika 1 dibagi 3/4 artinya berapa banyak 3/4 yang kita butuhkan agar menjadi penuh. Oke, berapa banyak 3/4 yang kita butuhkan agar menjadi penuh 1 ini. Nah akibatnya apa? Oh kita sudah dapat nih 1. Nah, masalahnya 1/4 itu apa ya? 1/4 itu berapanya 3/4? Nah secara intuitif mungkin kita bisa bilang, oh 1/4 itu, saya akan gunakan warna lain, 1/4 itu adalah 1/3 dari 3/4. Dan kalau lihat 3/4 kan ada 1, 2, 3. Nah ini cuma 1. Jadi cuma 1/3 dari yang ini kan. Jadi dia hanya 1 bagian dari 3 yang ada secara visual. Nah makanya artinya si 1/3 inilah yang jadi angka utama kita. Berarti kita punya 1, dan ini kita anggap ini 1/3 bagian. Nah, 1 ditambah 1/3 adalah 4/3, atau kita bisa tulis 1 tambah 1/3. Nah ini penjelasan secara visualnya. Ada nggak cara lain? Pasti. Dan bisa nggak dicari? Bisa, coba aja sendiri, silahkan. Coba diskusikan dengan teman, dengan orang tua, dengan teman guru. Bagaimana sih memvisualisasikan dan memaknai pembagian pecahan? Seperti itu. Nah, bisa nggak dipakai dengan, atau cara yang sama digunakan untuk kasus lain? Pasti bisa. Dan kita harus berusaha memvisualisasikan itu. Nah itu poinnya. Jadi bukan hanya sekedar, oh caranya gimana sih? Oh, yang mungkin kita sudah semua tahu adalah seperti ini. 1 dibagi 3/4. Berapa sih? Oh ini sama dengan 1 kali 4/3 sama dengan 4/3. Diapain tuh? Baginya berubah jadi kali, 3/4 jadi 4/3. Kenapa ya? Gak tahu. Karena guru saya ngomongnya gitu. Nah kira jadi apa? Jadi aturan yang seolah-olah kita harus hafal tanpa kita tahu kenapa. Dan itulah yang menjadi masalah kenapa tadi yang di video lain saya sampaikan itu menjadi sulit. Matematika menjadi sulit karena kita tidak paham itu muncul dari mana, aturannya kenapa. Sedangkan anak-anak secara umum dan secara naluriah pasti bertanya, kenapa gitu ya? Mereka membutuhkan sedikit penjelasan yang bisa masuk di akal mereka. Nah, kalau kita telisik lebih jauh lagi, sebenarnya aturan ini adalah aturan yang muncul karena pola yang berulang. Seperti itu.